Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunda Asfatama. Hai teman-teman, bagaimana dengan kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah ini tuh hari Minggu ya teman-teman, cuman karena saya itu lambat ngeditnya, jadi baru kali ini saya post ya teman-teman. Nah hari ini itu termasuk rutinitas saya 2 minggu sekali buat untuk bersih-bersih seisi rumah ya teman-teman, di luar dari rutinitas saya setiap malam sebelum tidur. Jadi saya itu ada rutinitas 2 minggu sekali untuk membersihkan keseluruhan di dalam rumah saya teman-teman. Jadi seperti membersihkan langit-langit rumah, ngepel lantai, bersihkan keseluruhan kamar mandi, keseluruhannya ya teman-teman. Kalau ngepel saya itu sudah ngepelnya semalam sih, cuman nggak saya post. Terus kamar mandi itu keseluruhan saya bersihkan, cuman di sini pun juga saya nggak post karena kamar mandi saya itu sempit ya teman-teman, susah untuk saya video. Setiap mandi itu sebenarnya selalu saya sikat, cuma saya sikat tuh lantainya doang, dinding-dindingnya gitu aja, nggak keseluruhan bak mandinya gitu. Cuman kalau keseluruhan 2 minggu sekali tuh saya bersihkan lagi teman-teman, seperti langit-langit kamar mandi, terus bersihkan bak mandinya lagi, dikuras gitu ya, bersihkan sikat-sikat lantainya. Jadi alhamdulillah kamar mandi itu nggak boleh kotor ya teman-teman, harus selalu diusahakan untuk selalu bersih. Nah ini saya mau lap-lap dulu semuanya, saya bersihkan langit-langitnya. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu riweh ya teman-teman buat bersihkan rumah. Pertama karena kan tiap malam saya selalu bersihkan, jadi otomatis rumah tuh nggak begitu ribet untuk dibersihkan. Terus kedua, rumah saya itu minimalis teman-teman. Rumah saya ini tipe 36 dengan 2 kamar aja, terus 1 kamar mandi, dapur dan ruang tamu yang seperti teman-teman lihat ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini sangat nyaman buat saya tinggal sama suami dan anak saya. Di sini saya bertiga ya teman-teman. Jadi nggak susah buat saya untuk merawat dan selalu membersihkan. Kebetulan saya itu benar-benar nggak suka kotor teman-teman, nggak suka maksud saya nggak suka kalau rumah tuh nggak rapi. Walaupun punya balita, ada waktunya teman-temannya buat kita untuk anak-anak itu selalu berhambur mainan, itu ada waktunya. Kalau anak tidur, waktunya pula lah kita untuk bersih rumah lagi, seperti itu. Jadi nggak susah buat saya sih, untuk saya pribadi ya teman-teman. Karena bagi saya langit-langit rumah, dinding rumah itu sama aja seperti lantai ya teman-teman. Gimana sih kalau lantai itu jarang disapu, seperti itu pun dengan dinding atau langit-langit rumah. Nah ini sudah saya bersihkan semua, tinggal saya sapu ya teman-teman. Dan di sini ambal nggak saya gulung ya teman-teman, sekilasnya aja. Jujur saya tuh bersihkan rumah itu seperti ngeluarkan ambal itu kalau mau bulan puasa teman-teman, jadi setahun sekali, Masya Allah, mohon maaf. Jadi langsung di laundry gitu semuanya, baru saya pel semuanya, bahkan saya sikatin loh teman-teman lantai itu. Cuman kalau untuk hari-hari biasa seperti ini itu sekedarnya aja, bersihkan keseluruhan tapi enggak 100% ya teman-teman, seperti itu. Nah ini saya sapu di bawah ambal ini. Mohon maaf saya itu belum punya sofa ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada rezeki saya mau beli yang minimalis, semoga Allah berikan rezeki, amin. Jadi kita masih pakai sofa yang lipat gitu aja. Dan di situ tadi sofanya saya ubah bentuknya ya teman-teman, biar nggak bosan, biar kalau duduknya tuh langsung ngadap TV ya teman-teman. Nah ini mau saya sapu dulu terasnya, sapunya saya ganti ya khusus untuk nyapu teras. Dan ini tuh teras saya masih seperti ini teman-teman, belum kita baikin, belum
rencananya sih mau kita rombak ya, maksudnya mau dicor lagi terus di keramik gitu teman-teman, baru dipasangkan pagar. Cuman suami saya itu belum ada waktu. Insya Allah bulan depan kalau suami saya udah nggak sibuk dan ada waktu, baru kita perbaikin teras ini biar anak saya tuh nggak dikurung terus gitu teman-teman. Jadi saya juga nggak was-was kalau ada pagar kan, dia bisa main di teras dan bersihkannya tuh juga enak. Nah ini dia teman-teman, sudah saya bersihkan. Saya mau cuci tangan dulu, terus saya lanjut di area dapur ya teman-teman. Oke, di sini saya yang pertama bersihkan dulu langit-langit dapurnya. Jadi area depan itu udah bersih ya teman-teman. Lanjut di area dapur, saya bersihkan dulu semuanya. Sebenarnya dapur saya nih bersih sudah ya, cuman langit-langitnya ya teman-teman, seperti saya bilang tadi. Jadi nanti saya sapu ulang lagi teman-teman, seperti di ruang depan tadi. Nah itu ada cucian saya ya di atas mesin cuci, itu sudah dicuci, sudah kering ya teman-teman. Tinggal mau saya setrika. Sengaja saya taruh dulu di atas mesin cuci. Jadi tuh nggak langsung saya lipat teman-teman, jadi saya tuh nggak lipetan baju, langsung saya setrika. Jadi 3 kali cucian atau 2 kali cucian itu saya setrika, tergantung banyaknya pakaian ya teman-teman. Jadi nggak saya lipetin lagi, langsung saya setrika aja semuanya. Nah ini saya bersihkan dulu area mesin cuci dan tempat wudhu ya teman-teman. Nah di sini saya sedikit cerita. Jadi dapur saya ini ya teman-teman, sebenarnya itu sisa tanah 3 meter, karena kan kita beli ini ceritanya tuh perumahan ya teman-teman. Jadi perumahan itu kan dapurnya tuh nggak dibangunkan teman-teman, sisa tanahnya itulah yang kita bangun sendiri buat dapur. Nah dapur ini tuh yang bangun suami saya sendiri, Masya Allah, dengan tangan suami saya sendiri tanpa bantuan tukang, karena kita ngirit budget ya teman-teman, siapa tahu kita bisa pakai untuk masang kanopi teras waktu itu. Jadi suami saya itu benar-benar anti, dikit-dikit ambil tukang, dikit-dikit ambil tukang, itu anti banget, karena suami saya merasa dia bisa, karena kan itu hobinya dia juga. Alhamdulillah sih ya teman-teman. Jadi kita bangun sendiri dapurnya waktu kita ambil rumah ini. Dan terus kitchen set itu juga hasil buatan suami saya sendiri, Masya Allah. Itu buatan saya sebelum nikah, itu saya request, saya pengen deh kalau punya rumah sendiri itu punya kitchen set gitu. Dan alhasil suami saya bikinkan, bener dong. Diam-diam gitu, pas jadi baru suami saya perlihatkan seperti itu ya teman-teman. Karena sebelum di rumah ini itu saya tinggal sama mertua, terus sebentar aja sih teman-teman, terus kita ngontrak dan kita nekat untuk beli rumah ya teman-teman. Jadi kitchen setnya itu dibawa kemana-mana ya, Masya Allah, dan bermanfaat di rumah sendiri sekarang, alhamdulillahirabbil alamin. Dan teras saya tuh juga kanopi suami saya sendiri juga yang pasang, dan bener-bener rumah kami ini nggak ada disentuh oleh tukang ya teman-teman. Nah ini lanjut, saya mau sapu dapurnya. Jadi nanti kapan-kapan deh ya teman-teman, saya kepengen cerita atau post gitu sebelum dapur saya ini seperti sekarang ini ya teman-teman. Dulunya tuh seperti apa, cuman mungkin saya pakai foto aja ya teman-teman. Saya ceritakan gitu aja lewat foto. Nanti kita ambil waktu video berikutnya, nanti kapan deh kalau saya ada waktu ya teman-teman, saya post. Nah ini saya bersihkan dulu, saya sapu dulu semuanya dapurnya, dan setelah ini tuh saya mau mandiin anak saya ya teman-teman. Saya urus dulu anak saya, tadi udah sarapan tapi belum mandi. Barulah saya mau lanjut buat masak buat makan siang. Nah ini dia teman-teman, semuanya alhamdulillah sudah selesai dan bersih kembali. Ini jam 10 hampir lewat 20 menit ya teman-teman. Ini udah bersih rapi, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya juga ya, rumah tuh nggak terlalu besar, jadi bersihkannya tuh enak ya teman-teman.
Nah, ini dia udah bersih semua, udah rapi, udah dilap semua, dan lantainya semalam udah saya pel. Nah, ini dia, Masya Allah, Alhamdulillah, jadi nyaman gitu ya teman-teman. Nah, itu tempat mesin cuci dan tempat wudhu juga udah bersih kembali, karena itu mudah kotor ya teman-teman. Karena di situ ada tong sampah juga, tempat sampah. Tiap malam baru saya buangin sampahnya. Dan itu ada ikan yang saya keluarkan dari kulkas, mau saya masak nanti ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, saya sudah mengurus anak saya, lanjut saya mau buat makan siang dengan satu menu aja. Kali ini saya nggak buat sayur. Di sini saya cuman mau masak ikan tongkol di santan gitu, karena kebetulan ada sisa bumbu santan yang saya simpan di freezer ya teman-teman. Jadi saya nggak bikin lagi bumbu. Mempersingkat waktu juga sih teman-teman, karena saya itu nggak bisa terlalu capek ya teman-teman. Jadi gimana caranya aja saya ngaturnya ya. Nah, ini saya cuci dulu ikannya, saya cuci bersih, terus mau saya goreng ya teman-teman. Saya goreng dulu baru saya masak santan. Nah, ini dia mau saya goreng dulu ikannya. Jadi satu wajan tuh langsung saya goreng semua ya ikannya teman-teman. Saya tutup dulu sampai ikannya matang. Nah, saya mau ambil bahan-bahan yang saya perlukan ya teman-teman. Ini bumbu yang saya bilang tadi, bumbu santan yang saya simpan di freezer. Terus ada sisa batang daun bawang ya, daunnya yang hijau-hijau tuh udah habis teman-teman. Terus ini ada sambal yang saya tumis kemarin teman-teman, jadi saya juga nggak nyambel lagi. Dan ini saya mau ambil bawang, maksud saya cabai besar buat pemanis ikannya nanti ya teman-teman. Ini dia sisa batang daun bawangnya, Masya Allah. Terus ini udah 2 minggu lebih ya teman-teman, ini cabai besarnya dan cabai keritingnya, dan dia masih awet. Ini saya potong-potong aja dulu seperti ini, biasa seperti saya masak sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini saya tumis dulu bumbunya tuh nggak seberapa, tapi nggak apa-apa deh, daripada saya buat bumbu lagi ya teman-teman, mengirit tenaga. Terus saya masukkan cabai besar yang saya potong tadi. Jadi mohon maaf ya teman-teman jika teman-teman itu bosan dengan apa yang saya masak, karena itulah masakan-masakan saya nggak jauh-jauh dari itu aja, karena saya itu belum terlalu pandai masak teman-teman. Jadi apa yang ada di kulkas, bahan di kulkas, apa di pikiran saya, di otak saya, itulah yang saya masak. Jadi saya tuh jarang ya teman-teman membuat daftar masak gitu, karena saya pernah buat daftar masak itu, besok masak ini, besoknya lagi masak ini, tapi ternyata tidak sesuai gitu teman-teman. Jadi apa aja deh yang mau saya masak hari ini, apa yang di pikiran saya baru saya masak. Jadi dilihat dari bahan-bahannya aja teman-teman. Kalau bahannya ini ya baru saya berpikiran oh masak ini aja gitu. Jadi saya tuh nggak buat daftar masakan gitu ya teman-teman, karena saya sudah pernah nyoba. Nah, ini dia sudah saya masukkan semua daun bawang dan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Saya aduk dulu sebentar. Nah, ini dia udah masak ya, nggak begitu lama buat dimasaknya. Langsung aja saya matikan kompornya dan langsung saya tuang ke mangkok. Apa aja yang dimasak itu nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting di meja makan tuh ada lauknya. Yang penting di saat suami mau makan, anak mau makan, kita mau makan, itu makanan udah siap. Tara, ini dia ikan tongkol santannya.
Nah, insya Allah ini cukup buat kita makan siang ya teman-teman. Nanti untuk makan malam nanti dipikirkan lagi. Dan ini saya taruh di meja makan, ada sambal yang saya tumis juga kemarin ya, jadi nggak saya buat sambal lagi. Terus ada nasi yang sudah saya masak di Magicom. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya dari tadi ini menginspirasi. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.